Skrik Lampung Ge, dengan saya Octavia Pratiwi, tepat di tanggal 2 Oktober, ini kita memperingati Hari Batik Nasional dong, tentunya kalian pasti tahu dong. Dan berhubung ini Hari Batik, kita langsung berkunjung aja langsung ke Batik Siger. Mau tahu kelanjutannya cara pembuatan proses batik? Yuk kita langsung masuk aja ke dalam. Nah, Batik Siger ini adalah salah satu pencetus batik tulis bermotif Lampung yang berkembang sukses sampai mendunia loh Skrik Lampung Ge. Keren banget kan? Sekarang, Batik Siger telah meraih beberapa prestasi yang mengharumkan Provinsi Lampung pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Gimana? Bangga dong pastinya. Nah, daripada penasaran nih, mending langsung tanya-tanya aja yuk sama pemilik Batik Siger. Oke, sekarang kita lagi bersama Kak Andi selaku pemilik Batik Siger. Iya. Andi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Apa kabar Mbak Okta? Baik, gimana? Baik. Jadi gini Kak Andi bangun Batik Siger ini dari tahun berapa sih Kak kalau boleh tahu? Kurang lebih ya, tapi saya waktu itu masih berdomisili di California. Kita kurang lebih sekarang 12 tahun. Jadi awalnya konsep saja, saya generasi keempat pembatik, keluarga dari Solo. Jadi sewaktu saya di California, saya kerjasama dengan ibu untuk membuat proses batik seperti proses di Jawa, tapi dengan motif Lampung. Dan ya alhamdulillah setelah 12 tahun kemarin, kredibilitas kita mulai naik, kualitas sudah mulai naik, dan semakin ramai. Jadi ini kan Hari Batik Nasional nih Kak, tepat di tanggal 2 Oktober nih ya. Itu gimana sih menurut Kak Andi? Menurut saya ini memang salah satu cara untuk kita bisa bangga apa yang kita punya. Ya nggak, setelah saya kadang ke negara-negara lain, apa sih yang membuat negara itu maju? Itu tuh adalah orang-orangnya yang harus bangga dulu dengan budayanya. Kalau kita mengikuti budaya orang, ya kita tidak ada bisa dibanggakan lagi, gitu ya. Daerah bisa maju kalau kita sendiri bangga dengan apa yang kita punya. Dan Hari Batik Nasional adalah salah satu hari yang penting. Itu kan identitas kita. Iya. Jadi Kak, motif itu kan ada beragam, banyak kan. Dan itu di Lampung tersendiri itu ada nggak sih batik khususnya gitu? Sebenarnya banyak, dan itu pertanyaan yang bagus. Jadi kan setiap daerah kan mempunyai ikon masing-masing ya. Di Jawa banyak, misalkan di Jawa Tengah itu ada motif parang segala macam, ada maknanya. Di Lampung pun banyak. Yang jelas kita banyak pakai itu, semua pembatik di Lampung biasanya pakai siger. Ya kita semua udah familiar dengan itu. Salah satu contoh yang kami baru pelajari, karena kami kan juga harus konsultasi sama kepala adat Lampung misalkan. Dan kita semakin dekat, kita semakin mendalami arti-arti makna-makna motif itu. Contoh salah satunya itu masalah kapal, motif kapal. Yang pada zaman dahulu yang kita pelajari bahwa kapal itu biasanya dulu tempat mengantarkan jenazah ke laut. Itu pada zaman dulu Lampung ya, karena kita kan daerah pesisir gitu ya. Nah, motif itu, kapal itu sebenarnya tidak bisa dipakai sembarangan, ditaruhnya pun nggak bisa sembarangan. Nah, jadi setiap makna itu harus didalami, harus dipelajari, dan kita tidak boleh pakai sembarangan. Tapi banyak motif-motif lain, gitu ya. Kita ada motif satwa, gitu ya. Tapi untuk motif Lampung sendiri memang banyak yang unik. Nanti kita pelajari sama-sama deh ke depannya. Oke, gimana kalau misalnya kita langsung aja terjun ya Kak ya? Cara proses pembuatan Batik Siger, itu gimana sih? Yuk, langsung, yuk. Oke, Skrik Lampung Ge. Jadi kita udah berada di tempat proses pembuatan batik di Batik Siger. Yuk kita langsung aja masuk ke dalam. Halo Ibu. Oke, Skrik Lampung Ge. Jadi kita langsung aja yuk buat gimana cara proses pembuatan batik itu sih. Gitu. Yuk kita jajak. Nah, kalau Skrik Lampung Ge mau nyobain, jangan lupa dipakai apronnya biar aman saat membatik. Iya, nggak apa-apa, langsung dikasih aja. Langsung jangan terlalu enggak. Di blok aja kan? Iya. Wah, ternyata susah juga ya guys. Harus banyak-banyak berlatih nih. Nah, Skrik Lampung Ge, tadi kan kita udah tuh
tahu gimana sih caranya membatik, itu tadi tuh prosesnya membatik tuh. Jadi kita sekarang langsung ngeliat cara proses gimana sih mewarnain batik itu gimana kan. Pasti pada penasaran, saya juga penasaran sebenarnya. Yuk kita langsung lihat aja. Halo Ibu, apa kabar? Namanya siapa Ibu? Baik, dengan Ibu Yesi. Ya, saya Okta. Ibu, ini cara proses pembuatan mewarnain batik ya? Ya. Oh iya Bu, saya mau nanya nih, kan kalau misalkan saya lihat tuh, kan biasanya batik itu kalau diwarnain dicelup tuh. Kok ini dioles-olesin kayak gitu sih, bedanya apa sih Bu, kalau boleh tahu? Ini lebih gampang, kalau dicoret lebih gampang, kalau dicelup kan lebih agak susah. Habis itu ditutup dulu warna yang lain untuk dicelup lagi. Jadi kualitasnya itu sama aja atau beda gitu sih Bu, kalau boleh tahu? Kualitasnya sama aja, sama-sama bagus, tapi beda cara pewarnaannya aja. Nah, sekali Lampung deh. Kalau kayak gitu daripada penasaran kan, mending kita langsung jajal aja yuk. Coba gimana sih cara mewarnain batik ya kan? Nah, saatnya kita mewarnai nih seklik Lampung deh. Kalau ini sih gampang nih kayaknya. Nah, kalau kalian mau main ke sini, kalian bisa datang ke Jalan Bayam nomor 38, Beringin Raya, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung. Dijamin deh, pasti puas dengan kualitasnya. Oh iya Bu, ini abis ngewarnain ini biasanya kita lanjut kemana sih gitu? Oh, ini habis selesai di pewarnaan, kainnya sudah kering. Habis itu kita kunci warna, biar warnanya nggak luntur. Itu gimana tuh? Ada di sebelah kalau mau lihat. Ah, boleh, ayo. Nah, seklik Lampung deh. Tadi kan kita udah tuh ngewarnain kan. Nah, sekarang kita mau proses ke penguncian. Nah, ini kita udah masuk ke lokasinya nih. Ya kan, Ya. Bu? Gimana, Bu? Ya. Di tahap ini kalian harus hati-hati ya. Karena bahan yang dipakai mengandung zat kimia yang bisa bikin gatal-gatal loh kalau nggak biasa. Jadi kalau misalnya udah di water glass, biasanya didiemin berapa jam? 2 jam. Sekitar 2 jam. Setelah 2 jam itu dicelupin ya? dengan air panas untuk menghilangkan. Untuk menghilangkan lilin-lilin di sini. Ini lengket banget loh. Iya, ini masih ada lilin. Setelah itu kita masuk ke proses perebusan nih guys. Gunanya untuk menghilangkan malam yang menempel pada kain tersebut. Eits, proses ini belum selesai loh. Masih ada proses penjemuran, setelah itu baru deh dikemas. Nah, seklik Lampung deh. Nah, ini jadi batik tulis yang udah jadi nih. Yang tadi kita proses awalnya dari membatik sampai menjemur. Dan sekarang kita udah dikemas. Nah, ini yang udah jadinya nih, batik tulis ya Bu ya. Iya. Nah, jadi seklik Lampung G, ini kalau misalnya kita udah dikemasin, kita masukin ke dalam kotaknya Bu ya. Iya. Kotak batik siger. Nah, tadi batiknya udah dimasukin ke dalam kotaknya, kita masukin ke paper bag. Jadi deh. Oke, sekali Lampung G, terima kasih udah nonton video kami. Ibu terima kasih ya Bu ya udah nonton dari awal sampai akhir. Terima kasih Bu ya. Dan terus bantu dukung channel YouTube Lampung G dengan cara like jika kalian suka dan komen, dan jangan lupa di subscribe ya guys, dan jangan lupa juga untuk di share ke kawan-kawan kalian. See you next time, bye.